Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Nah, Kembali gitu. lagi dengan saya Molly. Saya Tajli. Di acara Selamat Sore Medan, di acara Selamat Sore Medan seperti biasanya nih di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita bakal membacakan 3 berita menarik hari ini ya kan, Bang. Iya. Kelupaan ya. Apa tuh? Biasa kan kita kan selalu membuat kerjasama untuk opening. Oh iya. Lupa ya. Lupa tadi. Jadi kan tahun 2023 ini udah berlangsung 3 minggu lebih ya. Udah mau masuk Februari, nih tanggal 30. Ada bedanya di kehidupan? Enggak ada. Enggak ada ya? Kenapa tiba-tiba pertanyaannya ke situ? Halo. Enggak ada. Aku lihat video TikTok kemarin nih kan. 2023 udah hampir sebulan, tapi enggak adanya berubah katanya. Ya gitu aja juga tetap ya kan. Kalau mau berubah ya dari Desember udah buat resolusi betul-betul diterapkan di Januari. Iya, tapi ya sama aja gitu-gitu. Misalnya juga. tiba-tiba aku 2023 nggak kerja lagi Tribun Medan, langsung resign di Januarinya gitu ya kan, berubah dia. Iya, makin melarat. Bukan makin bahagia. Baiklah, kita langsung aja masuk ke berita pertama nih. Jadi Tribuners, puluhan orang tua yang anaknya diamankan karena diduga terlibat dalam kelompok geng motor oleh Polresta Deli Serdang tidak mampu menahan tangis setelah dipertemukan dengan anaknya pada hari Senin tanggal 30 Januari hari ini ya. Mereka pada tidak menyangka kalau anaknya terlibat dalam kelompok kriminal seperti itu. Selain ibu, beberapa bapak juga tampak terus-terusan menangis melihat tingkah laku anaknya ini. Jadi memang kan kalau kita lihat begal-begal apa geng motor ini kan sebenarnya kayak bocah-bocah masih tanggung gitu ya kan, Bang? Iya, rata-rata pelajar pun. Kayak yang masih mendidih lah darahnya ya. Banyak orang tuanya nggak nyangka ternyata sifat anaknya di luar kayak gitu. Iya, nah heran juga kepada orang tua itu ini rata-rata masih pelajar, tapi nanti pulang jam 2, jam 3 malam kenapa nggak ditanyain? Besok Iya kau juga. sekolah, kemana kau tadi gitu. Iya juga. Mungkin udah sebenarnya, cuman anaknya kadang-kadang ada juga yang anaknya tuh orang tuanya keras, lebih keras lagi dia, Bang. Iya, atau mungkin anaknya bilang nongkrong di rumah kawan atau apa gitu. Main game. Rupanya bawa kelewang, keliling-keliling di jalanan. Anggar so hebat, dari tangkap nangis ya ya. Nanti tiba-tiba udah dapat kabar duka, barulah orang tuanya terkejut kan. Biasa itu. Jadi ini total ada 58 orang anak yang sempat diamankan di Polresta Deli Serdang hari Minggu ya, tanggal 29 Januari 2023 dini hari. Selain warga Lubuk Pakam, beberapa di antaranya adalah warga Kabupaten Serdang Bedagai. Barang bukti yang diamankan berupa 38 unit sepeda motor dan sejumlah senjata tajam seperti golok dan celurit. Setelah dipertemukan dengan orang tuanya, mereka pun dikembalikan ke orang tua masing-masing. Abang lah sebagai seorang ayah, kalau tahu anak abang kayak gitu, apa yang abang buat ke anak abang ini, coba lah. Ya nggak bisa juga tiba-tiba harus menghukum atau gimana, tapi setidaknya ada vonis lah supaya dia jangan mengulangi tindakan yang serupa. Misalnya ya nggak boleh lagi keluar malam-malam. Sebenarnya kan itu didikan orang tua juga ya. Iya, memang kan harus dari awal sih. Kalau udah di tengah jalan kayak gini susah, dia melawan, pasti makin membangkang ya kan, Iya. Bang. lari diam-diam atau gimana gitu. Iya juga sih. Ini ada videonya Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Serdang, di mana pada hari ini ada 58 anak yang sebelumnya diamankan Polresta Deli Serdang karena diduga terlibat dalam kelompok geng motor. Jadi hari ini mereka datang untuk meminta maaf kepada orang tua atau kakak, saudara kandungnya karena sudah melakukan kesalahan. Jadi permintaan maaf ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinuhaji kepada mereka untuk kedepannya tidak mengulangi perbuatannya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu orang tua yang dari tadi saya lihat selalu menangis karena mengharapkan agar kedepannya anaknya ini bisa lebih baik ke depannya dan tidak salah memilih teman ataupun pergaulan. Nah, total kurang lebih ada 58 orang anak yang diamankan oleh Polresta Deli Serdang pada Minggu dini hari di sejumlah titik yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Jadi suasana di ruang
aula kantor, maksud saya kantor Polresta Deli Serdang ini cukup haru karena sejumlah orang tua ini terlihat tidak bisa menahan tangisnya mengingat anaknya ini sudah diamankan terhitung 2 malam. Ini Ricky Hamdani, Iwan Syaputra, Wanda Syaputra. jadi bisa Tribuners lihat sendiri bagaimana tangisan dari orang tua. Terlihat juga Tribuners ada beberapa orang tua yang terlihat tidak lagi melihat, tidak lagi menangis. Geram ya liatnya ya bang, geram gitu. Tapi kalau- Ada emosi yang terjadi di dalam diriku ini melihat itu tadi. Aku justru sebaliknya. Kalau dilihat dari bahasa tubuh mereka itu terlihat masih bisa dibenahi sebenarnya. Tidak ada yang mengangkat kepala gitu. Ada. Dan lebih tunduk gitu. Tidak ada yang melawan. Berarti kan masih jauh dari pengaruh narkoba sebenarnya. Kayak yang Mereka mungkin hanya- terpengaruh lingkungan Iya, ya. pertemanan, belum ada ini pengaruh dari narkoba sehingga mereka menundukkan kepala dan terlihat memang masih nurut. Dan ada sedikit penyesalan lah ya. Ada Semoga penyesalan. betul-betul lah mereka menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ya kan bang. Dan masih terlihat polos-polos. Iya Dari makanya potongan bawahnya pengen rambut, ketepak gitu. belum ada yang kayak ugal-ugalan gitu kan. Ya, baik lah dik, sayang orang tua capek kayak cari duit dia lo untuk sekolah kau betul aku. Ini ada reporter kita nih Bang Indra. Ini langsung aja kita panggil Bang Indra daripada aku tersulut emosi ya kan. Halo Bang Indra, di taman mana ini Bang? Luar biasa ada air mancurnya. Mau laku ke situ. Bang Indra belum ada suara Bang. Halo. Oke. Bang, ini gimana Bang tadi Bang? Abang ngeliat langsung tuh suasana waktu didatengin orang tua pelajar itu. Gimana Bang tadi suasana di sana? Ya, jadi suasananya tadi berlangsung haru karena terlihat ada ketulusan dari anak-anak, puluhan anak-anak yang sempat terjaring dalam razia pihak kepolisian. Ini mereka menangis membuktikan seolah-olah mereka tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan itu juga lah yang diharapkan oleh pihak Polresta Deli Serdang. Makanya tadi Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Ihsan Sinuaji memberikan kesempatan kepada para anak-anak itu untuk meminta maaf secara langsung kepada orang tuanya, seperti itu. Oke. Bang, ada nggak yang menurut Abang masih terlihat tetap bandal gitu? Atau memang semua rata-rata menyesal, nunduk, nangis gitu Bang? Ya, jadi tadi beberapa orang tua ini ada yang terlihat ya, sama sekali tidak mengeluarkan air mata. Masih Karena geram, memang ini kita masih berpandangan anak ini memang sudah sering diingatkan oleh orang tuanya. Nah, begitu juga tadi ada salah seorang ibu yang menyatakan bahwasanya memang anaknya ini sebenarnya sudah berulang kali diingatkan, hanya saja tetap lebih keras dari ibunya sehingga memang sulit untuk mencegah anak untuk keluar dan pulang pada pada dini hari, seperti itu. Ada yang ditabok nggak, Andra? Ya, jadi untuk di saat tadi di aula Polresta Deli Serdang itu sama sekali tidak ada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Hanya saja beberapa orang tua ini terlihat geram dengan sikap anaknya yang dianggap telah merepotkan mereka jauh-jauh datang ke Lubuk Pakam untuk menjemput mereka. Jadi terlihat kegeraman dari beberapa orang tua, khususnya dari seorang bapak itu sempat terlihat di lokasi. Hanya saja tadi Kapolresta Deli Serdang mengingatkan agar orang tua melakukan pembimbingan dengan baik tanpa melakukan kekerasan, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk kronologi penangkapannya, apakah ditangkap di area terpisah atau memang lagi berkumpul seperti Nah, ini? apakah mereka satu geng gitu ya kan Bang? Ya, jadi disebut Kapolresta Deli Serdang. Jadi soal keresahan masyarakat mengenai keberadaan
kelompok geng motor ini sudah jauh hari dikeluhkan oleh banyak masyarakat, sehingga pada malam minggu kemarin ini Polresta Deli Serdang mengantisipasi perbuatan geng motor ini kembali terjadi di sejumlah titik, makanya dilakukan pengamanan terhadap beberapa orang kelompok pemuda yang hingga pukul 2 sampai pukul 4 pagi ini masih berada di jalanan. Jadi karena masih berada di jalanan dan masih berstatus pelajar, inilah yang membuat pihak polisi langsung mengamankan mereka untuk mencegah juga mereka melakukan hal-hal yang negatif seperti kegiatan balap liar maupun tawuran antar kelompok geng motor. Jadi berdasarkan keterangan pihak kepolisian, dari 58 orang yang diamankan ini, mereka ini terdiri dari 4 kelompok geng motor seperti itu. Itu yang 1 kelompok geng motor ya yang bawa senjata tajam itu ya Bang berarti? Ada berapa orang itu Bang? Jadi dari 58 orang ini disampaikan pihak kepolisian ada 3 orang yang terakhir setelah dilakukan pemeriksaan urin ini positif sebagai pengguna narkoba. Sementara 2 orang lain ini didapati pemegang senjata tajam seperti golok, pedang, samurai, hingga celurit seperti itu. Itu berarti 5 orang itu tetap dikembalikan ke orang tuanya apa ditahan Bang? Ya, jadi yang dikembalikan ke orang tua ini hanya mereka yang saat itu terdapat di jalanan saja. Sementara untuk yang positif dan pemegang senjata tajam ini proses hukumnya akan dilanjutkan. Jadi dari 58 orang ini hanya 53 orang kurang lebih yang bisa kembali ke orang tua. Apa peringatan dari Kapolres jika yang bersangkutan ini mengulangi perbuatannya? Ya, jadi Kapolres Deli Serdang tadi berulang kali mengingatkan kepada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya ketika malam hari. Jadi Kapolresta meminta agar orang tua memberi perhatian lebih, tidak hanya sekedar perhatian, namun perhatian lebih kepada anaknya. Kapolresta waktu itu menyebutkan mereka akan terus memberantas yang namanya geng motor dan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan yang lebih lagi ketika nanti di kemudian hari ada kedapatan anak yang kembali melakukan aksi dan terlibat dalam kelompok geng motor ini. Oke, Bang, abang ada sempat nggak wawancara dengan salah satu bukan pelaku ya, bocah-bocah itulah Bang, ada sempat abang wawancarain nggak Bang? Ya, jadi karena mereka ini masih berstatus anak-anak, jadi kita dari awak media juga dibatasi oleh pihak kepolisian. Oh, nggak boleh ya? Untuk mencari mereka, tapi beberapa orang tua ini sempat saya wawancarain. Jadi mereka ini semuanya rata-rata pada terkejut, tidak menyangka anaknya ini bisa terlibat dalam kelompok geng motor. Jadi ada salah satu orang tua, Mukti Pasaribu namanya, dia itu sebenarnya adalah warga desa Tembung, kecamatan Percut Setuan. Namun karena anaknya terlibat dalam kelompok geng motor ini, dia harus datang tadi pagi-pagi ke Polres untuk menjemput. Jadi berdasarkan pengakuan sang bapak ini, sebenarnya pada malam minggu itu anaknya ini pamitan untuk ke Brastagi seperti itu. Jadi alasannya ke Brastagi. Namun sampai siang hari tidak ada mendapat kabar. Jadi kecewa, Mukti Pasaribu ini sempat kecewa karena peristiwa anaknya ini diamankan oleh pihak kepolisian itu hanya sekitar sebulan dari kepergian sang istri. Artinya baru saja ibu dari sang anak ini meninggal, tapi anaknya sudah berbuat yang aneh-aneh di luar gitu. Jadi sang anak juga mesti diamankan oleh pihak kepolisian pada minggu dini hari, namun sang anak ini sempat meng-SMS bapaknya bahwasanya pada minggu sore hari dia ini sedang menuju perjalanan dari Brastagi ke rumah. Jadi anaknya ini sempat berbohong gitu. Jadi hal ini bisa terungkap setelah pada malam hari itu pihak kepolisian menghubungi keluarga
bahwasanya menyatakan sang anak ini sudah mereka amankan. Makanya tadi pagi-pagi bapaknya ini bisa langsung datang ke Polresta Deli Serdang. Seperti itu. Oke deh kalau gitu. Baik, terima kasih Bang Indra atas laporannya, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Indra. Selamat sore Indra. Ya, sorry. Ya, jadi beratnya jadi orang tua udah lama membesarkan, kemudian itu kan jadi pikiran bagi orang tua. Pergi pulang lama aja jadi pikiran gitu. Ini ditambah lagi mendapat kabar yang seperti itu, ternyata juga bohong, apalagi sudah mamanya baru aja meninggal, itu berat kali jadi orang tua seperti itu. Ya semoga lah adik-adik di luar sana tuh sadar lah itu tidak ada masa depannya sama sekali untuk kalian. Kalian juga tidak terlihat keren kayak gitu. Demi Tuhan, demi Allah, demi apapun, kalian gak keren ngelakuin hal itu. Masa depan Apalagi rata-rata dari keluarga baik-baiknya kalau kita iya, lihat itu. lebih bagus kayak yang belajar betul-betul. Kalau nggak suka belajar, apa hobinya lakuin gitu, yang positif. Nyari job, Nyari job, sampingan, supaya bisa jual-jual ngebantu barang orang tua ya second, kan. apa segala macam. Untuk masa depan kalian juga, karena yang kalian lakuin sekarang itu bukan masa depan kalian, nggak ada itu. Nggak ada. Sama sekali tidak ada menjerumus untuk masa depan kalian. Ya pokoknya semoga adik-adik di luar sana itu semuanya dapatlah ya pemikirannya, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif juga nih. Baik, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke berita kedua. Jadi Bang, seperti biasa tidak henti-hentinya untuk daerah yang paling kita cintai ya, Belawan, selalu ada tawuran. Ya. Dan kayak nggak pernah bisa berhenti, Kayak udah nggak jadi bisa hilang penyakit lah. masyarakat ya. Sayang. Kalau nggak siswanya, Warganya. gitu kan. Dan nggak jelas apa motifnya. Tiba-tiba udah tawuran aja. Kurasa kayak tersenggol bahu aja tawuran kali Bang, satu Iya. kampung kali ya. Nggak tahu lah. Jadi ada nih 2 kelompok warga Kelurahan Belawan Bahagia kembali terlibat tawuran hingga merusak posko Cinta Damai yang didirikan Forkopimcam di Simpang Jalan Belanak, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kejadiannya itu hari ini tanggal 30 Januari 2023. Jadi amatan Tribun Medan dalam rekaman video amatir milik warga, ratusan warga dari Jalan Belanak dan Jalan Alu-Alu yang terlibat tawuran mempersenjatai diri dengan batu, senjata tajam dan botol bekas. Kedua kelompok tersebut pun terlibat aksi lempar-lemparan botol dan batu. Ya Allah. Dalam suasana mencekam tersebut pun sejumlah warga tampak menyalakan flare jenis SOS yang melemparkannya ke arah lawannya. Padahal posko Cinta Damai. Cinta Damai itu dibuat Untuk sebagai damai. upaya perdamaian, tapi malah dibakar. Tadi malam ya Bang, pagi-pagi lah, subuh dini hari lah ya. Makanya Camat Belawan itu bilang kalau memang posko Cinta Damai ini dibakar berarti ada oknum yang tidak ingin berdamai. Ya kurasa ada kompor-kompornya nih Bang. Iya. Jadi mungkin lebih baik dicari nih. Yang mana gasnya ini, yang mana apinya, ditangkapi itu. Iya, sebenarnya tugas polisi juga kan. Gampang kali lah kalau untuk nyari kayak gitu. Iya kan? Dulu ada posko Brimob bahkan di situ Nggak ngaruh juga. bisa aman. Tapi udah nggak mungkin juga Brimob di situ-situ terus setiap hari ya kan? Kenapa nggak mungkin? Oh boleh ya. Ya anggap aja di situ tugas kan. Kayak di Papua. Aduh, ini ada videonya Bang. Ada videonya. Ini kita saksikan dulu video berikut ini Tribuners. Enggak, itu enggak. Itu flare. Ya itu tadi Agak ini ya, mendramatisir ya cara yang ngedit pakai videonya. flare. Yang ngedit video mendramatisir. Ya karena keadaannya memang dramatis. Ini ada korbannya, kita masih belum tahu ya Bang. Bagus, kita langsung aja ke reporter kita nih, ada Iya. Prianto. Halo Bang Aprianto.
Halo Bang Tasli dan Kak Molly. Iya, ini bukan hari Kamis sih Bang, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin Abang rajin ya. Baik Bang Aprianto, gimana Bang? Itu Abang dapat videonya kapan dan seperti apa sih kejadiannya? Apakah Abang ada sempat mengunjungi lokasi kejadian tawurannya Bang? Silakan Bang Aprianto. Ya Kak, pada malam hari tadi kedua kelompok warga dari Jalan Alu-Alu dan Jalan Belanak Kelurahan Belawan Bahagia terlibat tawuran kembali. Dan tawuran ini terjadi sudah sepekan ini di lokasi tersebut kondusif, di mana dari informasi yang saya dapatkan tawuran tersebut akibat dari Jalan Alu-Alu secara tiba-tiba melakukan penyerangan kembali ke Jalan Belanak, dan di mana anak Jalan Belanak pun tersulut emosi Kak, dan langsung melakukan pembalasan hingga tawuran pun pecah, di mana ratusan warga tersebut mempersenjatai dirinya menggunakan batu, botol, senjata tajam, hingga ada yang menggunakan kembang api jenis flare SOS. Dan di simpang Jalan Belanak tersebut pun didirikan Forkopimcam Medan Belawan sebuah posko cinta damai yang untuk mengantisipasi tawuran. Itu pun menjadi korban, yaitu dibakar dan dihancurkan oleh oknum pelaku tawuran yang diduga dari anak Jalan Alu-Alu. Saya tadi sempat konfirmasi ke Camat Medan Belawan, Pak Suban Fajri Harahap. Dia mengatakan sangat menyesalkan pengerusakan tersebut, di mana dia menduga jika posko tersebut sudah dirusak dan dibakar, berarti ada sejumlah oknum yang tidak menginginkan terciptanya suasana yang aman dan nyaman di Kelurahan Belawan Bahagia tersebut. Dan saya pun sempat mengkonfirmasi ke Kapolsek Medan Belawan, yaitu Kompol Herman Limbong, yang mengatakan saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang telah merusak posko tersebut Kak. Okay. Dan beberapa waktu lalu juga saya sempat wawancara ada warga, namun saya tidak berani menyebutkan namanya. Diduga tawuran ini didalangi adanya bandar narkoba, yang dimana mereka memasok senjata yang digunakan pelaku tawuran tersebut. Namun saya konfirmasi ke Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, dia mengatakan akan menyelidiki informasi tersebut Kak. Begitu Kak. Oke Bang. Nah sebenarnya itu tadi kan awalnya itu warga Jalan Alu-Alu itu menyerang warga Jalan Belanak. Nah penyerangan awal itu apa motifnya? Apa motif yang sudah-sudah, dendam yang sudah-sudah, atau ada motif lain? Motif baru ya? Dan selama ini memang Bang, tawuran yang terjadi di Kelurahan Belawan Bahagia itu dipicu akibat Jalan Alu-Alu yang selalu menyerang ke Jalan Belanak Bang. Dan untuk dugaan sementara tidak diketahui apa penyebabnya, mungkin akibat dari dendam yang berlarut-larut akibat tawuran yang kerap terjadi di sana Bang. Bang, apa ada kemungkinan orang yang menjadi kompor nih ya dari terjadinya tawuran di Belawan ini Bang? Ya Kak, beberapa waktu lalu saya sempat wawancara salah satu warga di Kelurahan Belawan Bahagia, dia mengatakan ada dugaan tawuran tersebut didalangi oleh bandar narkoba Kak. Oke. Dia melakukan memasok senjata terhadap pelaku tawuran seperti senjata tajam, kembang api jenis flare ini yang bisa kita ketahui harganya cukup mahal, bisa digunakan dalam tawuran, dan itu diduga dipasok oleh bandar narkoba tersebut. Oke. Bang, dari tawuran semalam ada korban nggak Bang? Luka-luka atau ada yang meninggal dunia mungkin? Untuk tadi malam tawuran yang terjadi di sana Kak, tidak sampai memakan korban luka-luka parah atau yang jiwa Kak. Cuman beberapa orang ada yang terkena lemparan batu saja Kak. Oke. Nah itu tadi kan poskonya itu hancur dibakar. Nah selama ini apa kegiatan di posko Cinta Damai itu? Ya Bang, di posko Cinta Damai tersebut hampir setiap malam dari pihak kelurahan, Babin Kaptimas berjaga di posko tersebut, yang dimana posko tersebut aktif dari sekitar pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi, dan itu selalu dijaga. Namun yang bertugas di sana menjaga pun kerap diserang oleh pelaku tawuran tersebut Bang. Dan informasinya pun tadi beberapa menit yang lalu saya mendapat informasi bahwa di sana terjadi tawuran kembali, namun cepat meredam, di mana personel kepolisian langsung turun ke lokasi Bang. Apa Bang, barusan setelah tawuran yang ini tawuran lagi gitu? Ya kira-kira 15 menit yang lalu Kak terjadi tawuran sebentar Kak. Kemudian langkah apa yang akan ditempuh oleh pihak kecamatan untuk mengantisipasi lagi tawuran kembali terjadi ini? Saya wawancara ke
camat, dia mengatakan sudah sejumlah langkah dilakukan Bang, mulai dari melakukan pelatihan terhadap masyarakat agar meningkatkan SDM masyarakat agar tidak banyaknya pengangguran di sana. Namun yang mengikuti pelatihan tersebut pun yang hanya Sedikit beberapa, ya peminatnya. di mana para pelaku tawuran tersebut tidak mau mengikuti pelatihan yang dilakukan dari pihak kecamatan Bang. Dan pihak kecamatan pun mengatakan akan melaporkan pengerusakan posko tersebut ke polisi Bang, agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali sebagai efek jerah. Oke, ini kan di Belawan juga sebenarnya udah termasuk sering terjadinya tawuran ya Bang. Untuk yang tawuran semalam udah ada yang ditangkap nggak sih Bang, berapa orang? Kemarin Kak sempat ada yang diamankan 2 orang, namun pas menuju perjalanan dari lokasi kejadian, 2 orang pelaku yang diamankan ini menggunakan sepeda motor memberontak hingga personil sempat terjatuh dan kedua pelaku pun sempat Lari. melarikan diri kembali dan lepas. Jadi sampai sekarang belum dapat. Dan untuk sampai sekarang belum ada Kak. Seganas itu. Buset. Jadi belum ada yang berhasil ditangkap ya untuk tawurannya semalam ya Bang? Belum ada Kak, untuk sampai sekarang belum ada yang diamankan. Oke, bisa gitu Bang. Mentalnya luar biasa ya. Baiklah Bang Aprianto, kita tunggu juga ya berita untuk yang tawuran yang kata 15 menit yang lalu. Apakah benar dibuat beritanya, kalau memang benar ya Bang informasinya. Terima kasih Bang Aprianto atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Kak Moli dan Bang Sili. Ya ini mungkin Nggak ada habis-habisnya. dari Kapolda lah, mungkin mana tahu ada kebijakan untuk mengerahkan tim Brimob untuk Iya. kesana, karena kayaknya Polsek Medan Belawan udah kewalahan nih. Tahun berapa itu Bang waktu Brimob berjaga di situ dan tidak pernah ada tawuran Aduh, lainnya? lupa. Tapi memang efektif ya. Ada setahun Brimob berdiam di situ. Bulanan sih, tapi efektif. Setelah itu nggak ada lagi, udah nggak ada lagi pun Brimob, udah nggak ada lagi gitu. Jadi udah terbiasa mereka diawasin seperti itu. Ya mungkin memang istilahnya ketika ada Brimob di situ tidak ada tawuran, jadi kayak Brimobnya nganggur kan. Namun kan istilahnya ya memang harus seperti itu caranya, mau nggak mau itu dijadikan memang tempat untuk Ya buat aja program seperti pengabdian masyarakat misalnya. gitu. Memang harus ada selalu ya kan Bang, untuk menghindari tawuran terjadi terus menerus di Belawan. Sangat menyeramkan karena nggak habis-habis. Jadi kurasa tanah paling murah di Belawan ini ya Bang. Iya nggak sih? Bisa jadi. Karena tawuran terus. Banjir. Ya kan? Kok jadi ke saya? Kok jadi ke aset kita? Baiklah, kita lanjut ke berita terakhir nih, berita ketiga kita Tribuners. Jadi ada warga Jalan Peratun, Kecamatan Percesetuan dihebohkan dengan penemuan sesosok bayi perempuan yang diduga baru dilahirkan. Bayi malang itu ditemukan dalam kondisi sehat pada Minggu 29 Januari 2023 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi salah seorang warga yang menemukannya yaitu Sri Hayani berusia 42 tahun, istri kepala dusun 8 Desa Medan Estate. Bayi perempuan itu ditemukan di atas meja sebuah warung kopi dekat pos polisi. Berbaca aku Bang. Hah, serius? Diletakin aja di atas meja. Iya. Terus ditemuin sama istri Kades ini. Enggak, yang nemuin polisi. Oh, polisi ngasih ke ibu Kadesnya. Dia kan sebagai saksi aja yang dekat dengan lokasi, penyampai informasi aja deh. Oh alah. Jadi ini bayinya sekarang sama siapa Bang? Nggak tahu, nanti kita tanya. Ini ada videonya. Tapi pada saat itu sebelum maghrib itu seorang polisi menemukan bayi itu di atas meja sebuah warung kopi. Diletak gitu aja apa sama dibungkus-bungkus gitu? Ada dibungkus kayak karton gitu. Kemudian, Karton. Iya, Ya, karton makanan gitu. Kalau nggak salah ya. Kemudian ada di situ perlengkapan bayi diletakkan di situ. Oh, cuman gini ya Bang, kalau misalnya dia mungkin hamil di luar nikah lah, itu berarti hitungannya kan. Nggak mungkin dia sudah bersuami istri dia buang anak kan ya. Jadi hamil di luar nikah kalau memang dia mau tetap melahirkan anaknya, istilahnya kalau memang Bisa menanggung jawab ya. banyak loh orang yang mau merawat bayi gitu yang baru lahir. Ya nggak Bang? Molly kayak juga sering ngeliat gitu kan, misalnya ada di posting ada bayi gini-gini, untuk aku aja anaknya nggak apa-apa kok gitu-gitu. Berarti kan masih banyak orang yang mau menerima walaupun itu bukan anak kandung dia. Kenapa dia harus kayak sembarangan taruh di situ? Ada juga yang namanya panti asuhan. Ya, mungkin ribet dia soal administrasinya karena itu kan ada surat adopsinya, pengurusan surat adopsi. Kalau dengan misalnya alasan dari apa. misalnya gini, Molly kan hamil, abang kepengen anak Molly cuma ngasih aja gitu? Nggak bisa. Oh, ada administrasi di abangnya ya? Iya. Kalau aku nggak salah itu ada putusan pengadilan, itulah makanya akta itu diciptakan
setelah putusan pengadilan itu dia mengadopsi itu dengan alasan apa, dan dia menyerahkan anak adopsi itu dengan alasan apa. Oh gitu, males ribet manusianya. Mungkin. Tapi buat mau sampai dibrojolin gitu ya. Mungkin enak. Mungkin ya. Mungkin. Ya kita nggak tahu enak apa enggak ya. Baiklah, ini ada videonya Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Banyak loh. Kalau aku bilang banyak, udah. Foto. Nggak usah dua kali muka. Aku mau foto sama adik. Jam sebelum maghrib Temukannya di mana itu, Bu? di depan. Di pinggir jalan. Enggak, di samping kantor polisi itu ada apa namanya? Ada pos. Enggak, tempat warung kopi. Di warung kopi. Nah, ditinggalkan kan di situ. Kosong warung kopinya. Iya kosong, sunyi kan, kalau hari Minggu kan sunyi. Ketahuannya kayak mana, Bu? Ketahuannya pas polisi lagi apa? Lagi mengunci mobil lah atau mengunci kereta di situ. Ya kok apa itu? Kok kucing apa anak bayi? Kayak ditengok orang itu. Diletak di karton atau di mana? Diletak di meja aja sama Enggak. kain. Oh, pakai kain aja? Iya, pakai kain aja. Ini aja. Ya, semua lengkap kok itu susunya. Ada pempesnya. Berarti nggak ada yang lihat, Bu, siapa yang taruh di situ, Bu? Nggak ada yang lihat, satu pun nggak ada. Jam berapa, Bu, kira-kira, Bu? Jam maghrib lah ya. Sekitar jam 6 lewatan gitu. Cantik anaknya ya bang. Iya, agak mancung, terus Kayak- imut gitu. Kayak aku. Hah, nanti anak aku pula kata orang. Ya Allah, langsung aja nih kita panggilkan reporter kita, ada Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Ya, halo Molly dan juga Bang Petri. Halo Bang. Bang, ini bagaimana Bang kronologi penemuan sosok bayi ini, dan sekarang di mana nih bayinya berada? Gimana sih? Siapa nih yang merawat bayinya sekarang? Susah kali aku ngomong. Ya, baik Molly, Bang dan juga Bang Petri. Ya, memang kemarin sore sekitar pukul 6 ada warga menemukan sesosok bayi yang diduga ditinggalkan oleh orang tuanya di dalam sebuah warung kosong. Di mana saat itu yang pertama kali menemukan bayi tersebut, awalnya itu ada polisi, kebetulan di dekat situ ada pos penjagaan polisi. Ketika itu polisi datang dan melihat adanya ada yang bergerak begitu di atas meja. Kemudian polisi itu pun mendatangi warung itu dan melihat bahwasanya bayi itu sedang bergerak di situ. Nah, kemudian si polisi ini memberitahu Kepling di kawasan tersebut. Nah, setelah itu Kepling pun akhirnya menyelamatkan bayi ini dan membawanya ke rumahnya begitu. Nah, tadi memang tadi kita ke sana siang hari dan istri dari Kepling ini mengatakan bahwasanya jam 3 nanti ataupun tadi jam 3 tadi sudah diserahkan ke Polsek Percut Setuan begitu, Molly. Oke, Bang, pada saat bayinya ditemukan ada dilakukan pemeriksaan ke CCTV di daerah tersebut nggak untuk mengetahui siapa yang meletakkan bayi itu, Bang? Ya, memang di kawasan tersebut tidak ada CCTV, ya, hanya ada berdiri warung-warung kaki lima begitu. Tidak ada CCTV dan tidak ada juga warga yang bisa memastikan siapa dan kapan bayi itu ditaruh di lokasi tersebut. Alfiansyah, biasanya pembuangan bayi ini kan subuh-subuh ya. Ini jarang-jarang nih maghrib. Apa kondisi di jalanan atau di sekitar situ memang sepi? Ya, kebetulan kan penemuannya itu di hari Minggu, Bang. Dan kondisi menurut warga di situ memang hari Minggu itu tidak ada kegiatan apapun di situ, Bang. Dan warung-warung juga pada tutup.
Dan situasi juga sedang sepi bang. Kemungkinan hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh diduga orang tuanya ini untuk menaruh bayinya itu di situ bang. Oke. Bang, yang di video ini ibu kadesnya ya bang? Ya, ibu kades yang merawat bayi tersebut. Namun rencananya memang akan diserahkan ke Polsek Pertusituan begitu. Tadi juga sudah kita mintai keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Pertusituan di mana dia mengatakan bahwasannya bayi tersebut sudah diterima dan saat ini akan diserahkan ke dinas sosial begitu, dan nanti selanjutnya jika ada yang mau mengadopsi itu akan diproses ataupun akan di surat menyuratnya itu akan diproses begitu. Oh, jadi memang harus ke dinas sosial, habis itu kalau mau ada adopsi baru ya dari dinas sosial melakukan administrasinya, seperti itu ya bang? Berarti? Iya, boleh. Oke bang, untuk sebelumnya sudah pernah ada kejadian serupa nggak sih di lokasi tersebut penemuan sosok bayi ini? Ya, ini merupakan pertama kalinya bayi tersebut ditemukan di lokasi itu. Untuk sebelumnya belum pernah kejadian begitu. Okay. Tapi hingga saat ini kondisinya aman ya, sehat ya? Sehat bayinya ya? Ya, untuk kondisinya memang sangat sehat ya bang. Tadi juga sempat kita lihat secara langsung kondisinya itu sehat. Dan waktu ditemukan itu memang di dekatnya itu ada ditemukan susu dan juga popok dan juga obat-obatan. Nah, diduga dia tuh baru saja dilahirkan bang, sekitar 3 atau 4 hari bang. Oh. Tapi lengkap pakaiannya saat ditemukan? Ya, saat ditemukan memang dalam kondisi lengkap bang, dan juga disertai dengan ada popok di situ, ada susu, gitu, ada obat-obatan begitu bang. Oke. Oke, baik. Terima kasih Alfiansyah atas laporannya. Selamat sore. Ya, selamat sore Molly dan juga Bang. Ya. Kalau lengkap gitu berarti sebenarnya dia niat merawat nggak sih bang di awal? Kayaknya. Kalau memang dia niat nggak mau ngerawat, pasti dari melahirkan itu dia langsung ninggalin kan bayinya tanpa. Ya mungkin masih ragu-ragu awalnya, itu bisa jadi juga sebenarnya memang dia mau membuang bayi itu, tapi rasanya nggak tega. Tunggu waktunya yang pas Iya. juga, bisa jadi gitu ya. Aduh. Semoga apa ya? Ya untuk ibunya kalau memang tiba-tiba merasa menyesal, kepengen bisa langsung ke dinas sosial ya. Tadi udah diinfoin bayinya tuh udah dibawa ke dinas sosial. Kalaupun memang tidak, mungkin ada keluarga yang ingin merawat bayi tersebut, mengadopsi, bisa langsung ke dinas sosial juga nih Tribuners. Kalian nanti bisa melengkapi administrasinya untuk merawat bayi tersebut. Dan karena kita berharap bayinya cantik kan. pelakunya ditemukan lah, supaya jangan semena-mena dia membuang bayi seperti itu. Nanti karena tahu pemberitaan kayak gini banyak orang juga buang bayi supaya dikasih dinas sosial ya. Nggak gitu juga ya, memang harus di ditangkap beberapa sih bang. kejadian kan ditangkap. Keseringannya dapat kan. Harusnya nih dapat juga dong. Iya. Semoga lah ya CCTV-nya ada gitu yang ternyata kedapetan nih entah ibunya entah ayahnya yang membuang bayi tersebut ya. Ya, semoga Kota Medan tidak pernah ada kejadian seperti itu lagi lah ya, karena itu kejadian yang sangat-sangat tidak baik. Iya, tidak baik. Betul kan aku? Jangan dicontoh, apalagi untuk anak-anak muda. Biasanya pelakunya ini masih muda, usia sekolah, muda dan juga bebas bang. Iya. Hidupnya makanya terlalu bebas. Kayak mana dia bisa menjaga anak itu 9 bulan gitu kan, kalau memang dia nggak bebas kan gitu kan hitungannya. Iya, paling numpang kos kawan gitu. Baiklah Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita hari ini. Yang pertama tadi ada apa? Remaja geng motor yang diamankan sebanyak 58 yang kayaknya disuruh bertaubat lah menghadap orang tuanya, dijemput orang tuanya satu-satu ya, untuk menyesali perbuatannya. Yang kedua tadi ada berita tentang tawuran lagi nih di Belawan yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2023 dini hari, dan pelaku berhasil melarikan diri tadi katanya ya, dua orang pelaku yang lagi dibawa sepeda motor tuh kayak dia lari bisa gitu loh. Ya, karena ini keras-keras dia badannya karena sering renang itu. Mentalnya pun ya. Iya. Kayak ikan gelodok itu tuh. Ikan gelodok nggak tahu Bang. Apa ikan yang di pinggir-pinggir bakau itu yang larinya kencang. Oh, iya. Enggak tahu juga pasti.
Baik, yang berita ketiga tadi ada penemuan sosok bayi perempuan ini di daerah mana sih, Bang? Percut ya. Jadi bayi tersebut pun sudah dibawa ke dinas sosial untuk bagi para keluarga yang ingin mungkin mengadopsi anak tersebut. Dan saat ini juga untuk orang tua yang membuang bayi sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Semoga dapat, amin ya Allah. Baiklah, Tribuners, terima kasih nih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Pastikan kalian selalu menyaksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya. Terus kalau kalian mencari berita aktual, menarik, terpercaya, yang pokoknya ter-up to date juga nih, kalian bisa langsung datang aja ke website kita di www.medan.tribunnews.com atau ada di media sosialnya, ada di mana aja Bang Tazli? Di YouTube Tribun Medan, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, Snack Video, dan lain-lain. Iya, terus untuk kalian itu tadi berita ya kan. Misalnya kalian mau cari nih informasi mengenai wisata, wisata di Sumut, kuliner, terus kafe-kafe menarik ya kan. Kalian bisa langsung aja cek aja di YouTube, Instagram dan YouTube, Instagram dan TikTok Tribun Medan Explore. Explore nggak pakai langsung explore. Tuh di situ kalian bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak tentunya dari di follow aja, di subscribe. Informasinya yang pastinya bagus-bagus ya kan Bang, kita nggak yang kaleng-kaleng gitu ya. Baiklah Tribuners, kalau gitu aku Molly, aku Tazli, dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.